Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sri Handayani, NPM 20 11 1 001 3443.002, semester 4 kelas malam, ingin mempresentasikan mengenai MSDM 2 kepada yang terhormat Bapak Haji Sunarto SE MSI. Dengan ini saya akan mempresentasikan resume saya mengenai MSDM 2. Yang pertama, proses analisis pekerjaan dimulai dari A. Menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Kemudian B. Menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Yang C. Memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. D. Mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. E. Menyiapkan deskripsi tugas. F. Menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir, merancang pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi, dan keuntungan. Kemudian cara mengelola karir. Yang pertama, menyusun dan komunikasikan tujuan yang jelas. Yang kedua, terbuka terhadap masukan. Yang ketiga, pikirkan tentang prestasi Anda dengan cara yang berbeda. Yang keempat, mengelola hasil pekerjaan Anda. Yang kelima, up to date. Yang keenam, tidak segan mengajukan diri. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk menjalin koneksi dan memperbarui. Kesalahan yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan penilaian kerja. Yang pertama, efek halo, yaitu ketika keseluruhan penilaian memberikan kesan positif atau negatif dari seorang karyawan yang menunjukkan peringkatnya di semua dimensi peringkat. Ketika manajer suka atau tidak suka terhadap karyawannya dan memiliki perasaan pribadi untuk mempengaruhi kinerja mereka. Kemudian yang kedua, kesalahan longgar, yaitu ketika kecenderungan penilai adalah menilai semua karyawan pada akhir skala positif atau pada skala rendah. Kesalahan ini dapat terjadi ketika manajer terlalu menekankan perilaku positif atau negatif dari seorang karyawan. Kemudian kesalahan kecenderungan sentral, yaitu kecenderungan penilai untuk menghindari penilaian yang ekstrim terhadap kinerja karyawan yang menghasilkan penilaian semua karyawan di bagian tengah skala. Hal ini dapat terjadi ketika manajer tidak merasa nyaman dengan konflik sehingga menghindari nilai rendah untuk menghindari masalah perilaku. Kemudian kesalahan kekinian, yaitu kecenderungan penilai untuk memasukkan insiden yang baru-baru terjadi, baik efektif atau tidak efektif, dari perilaku karyawan untuk menambah beban poin dalam proses evaluasi kinerja selama keseluruhan periode pemeringkatan. Yang terakhir, kesalahan serupa dengan saya, yaitu ketika penilai memiliki kecenderungan yang bias dalam mengevaluasi kinerja karyawan yang mungkin memiliki kemiripan kinerja atau perilaku dengan penilai itu sendiri. Balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasikan, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dari bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Insentif dan pemberian keuntungan adalah bonus atau kompensasi yang diberikan selain daripada gaji pokok, misalnya seperti PNS yang mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan dan insentif yang berupa pemberian keuntungan dari jasa pelayanan atau disebut dengan remunerasi. Faktor-faktor yang menentukan proteksi yaitu yang pertama responsibility, skill atau keahlian, yang ketiga mental effort atau kerja otak, yang keempat physical effort atau kemampuan fisik, yang kelima work condition atau kondisi kerja, dan yang terakhir government rule atau peraturan pemerintah.
Cara membangun komunikasi yang baik dan efektif agar nyaman bekerja, yaitu yang pertama, menghargai orang yang sedang bekerja ataupun berbicara terhadap kita, kemudian memperhatikan intonasi dan gaya bahasa yang dipakai, membentuk keselarasan dalam komunikasi, mendengarkan dengan penuh ekspresi, dan memastikan pembicaraan jelas dan tidak asal lompat tema. Indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu yang pertama, pekerjaan tersebut dianggap sebagai suatu yang penting dan memberikan manfaat. Yang kedua, karyawan menyadari betul tugas dan tanggung jawabnya atas hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Yang terakhir, karyawan mampu memastikan bahwa hasil kerjanya tersebut mampu mencapai nilai kepuasan. Hubungan serikat pekerja dengan manajemen. Serikat karyawan atau labor union atau trade union adalah organisasi para pekerja yang membentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, politik para anggotanya. Kaitannya karyawan atau union terbentuk karena para karyawan tidak puas terhadap berbagai kondisi perusahaan. Kerangka hubungan serikat karyawan dan manajemen terdiri dari 3 aktor. Pemeran utama para pekerja dan wakil-wakil mereka, yaitu pengurus serikat, kemudian para manajer atau manajemen, dan wakil-wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Masing-masing saling ketergantungan namun tidak seimbang. Pemerintah adalah kekuatan dominan karena menentukan peranan manajemen dan serikat karyawan melalui hukum-hukum dalam bidang kepegawaian. Kemudian yang terakhir, prospek audit SDM dilakukan terhadap fungsi SDM yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan SDM yang dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, evaluasi, dan kinerja SDM. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.